Suryani aja. Pada Romo saya persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada pimpinan kerja. Baik, pada Amani, Bapak Ibu, kembali kita angkat ke depan sikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, Amani yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya baru kali ini masuk ruangan yang baru direnovasi. Oh, yang baru benar. Baru. Terima kasih. Berapa lama udah ini? Setahunan. Wah, sorry saya nggak tahu ya. Iya. Kaget saya tadi masuk ini benar nggak punya sampada gitu ya. Bagus banget ya. Kesempatan bahagia pada pagi hari ini saya akan bawakan tema tentang kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Tentu walaupun sini ada yang hadir, ada yang belum berumah tangga. Ada ya? Oh ya. Ya, jadikan pembelajaran kan tentu saja ya, supaya persiapan gitu ya. Mungkin banyak di luar sana orang-orang menyampaikan atau ya berceloteh bahwa Sang Buddha hanyalah memikirkan kebahagiaan spiritual. Begitu. Yang diperhatikan hanya spiritual saja. Atau kebanyakan kehidupan para biku, para bikuni, begitu ya, para pabacita, begitu. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga? Tentu bagi mereka yang hanya melihat sekilas, sekedar saja, memang tampak seperti itu. Tetapi kalau kita memperhatikan lagi semua di dalam kandungan isi Tipitaka, tentu ada bagian di mana juga Sang Buddha menyampaikan apabila seseorang memang inginkan adanya suatu kebahagiaan dengan menjalankan kehidupan sebagai gahawasa atau rumah tangga, tentu ada syaratnya. Dan ini yang kemudian juga pernah ada seorang pemuda, seorang perumah tangga, maksudnya perumah tangga, laki-laki, dia adalah orang yang kaya, namanya Digajanu, mendatangi Sang Buddha, mendatangi Sang Buddha. Dan setelah memberi hormat, Digajanu bertanya kepada Sang Buddha, kami ini para perumah tangga masih terikat dengan hal-hal yang penuh kesenangan.
kesenangan-kesenangan duniawi, mendengar musik, bernyanyi, ya, pakai perhiasan, makan makanan yang enak dan sebagainya. Tentu mohon penjelasan bagaimana untuk kebahagiaan kami yang lebih lagi di dalam berumah tangga. Lalu sang Buddha menyampaikan tentu saja, ya, memberikan wejangan dhamma, ya, kepada Digajanu bahwa sebagai seorang perumah tangga, maka dia harus ingin bahagia, harus ada 4 hal yang dilakukan. Pertama adalah utana sampada, milikilah sumber penghasilan. Ya, di dalam hal ini tentu kita juga tahu bahwa sumber penghasilan bukan sekedar hanya kita dari bekerja, jadi karyawan, karyawati, tapi juga bisa dari dagang. Ya, dagang juga bukan hanya berupa dagang sembako dan sebagainya, tapi juga bisa dagang jasa, apa segala macam, ya, bisa berbentuk kan dan sebagainya. Yang terpenting adalah itu hal-hal perdagangan yang baik dan sebagainya. Jadi milikilah satu sumber penghasilan. Lalu bagi kita nih sekarang di situasi seperti ini, COVID, ya, COVID kita aja sekarang pakai masker, ya. Ya, apalagi di ruangan AC begini kita harus betul jaga, ya. Saya jadi nggak berani berlepas masker, ya, jaga juga, karena ya situasi seperti ini apa yang kita lakukan? Mungkin banyak, ya, kita sudah dengar lah. Sudah hampir setahun ini kita di Indonesia mengalami pandemi seperti ini. Perusahaan-perusahaan besar bahkan menciut jadi menengah, yang menengah menciut jadi kecil, yang kecil belum tikar, atau kadang-kadang ada juga yang besar nggak tahan juga, ada belum tikar juga dan sebagainya. Bagaimanakah dengan kita sebagai seorang umat Buddha? Tentu kita bukan berdiam diri, bukan berputus asa di tengah-tengah situasi seperti ini. Jadi bukannya terus kemudian kita juga menyesali, kesel, kenapa ini pemerintah ini nggak sembako datang terus nih, bansos mana, ya, dan sebagainya. Tentu kita harus memiliki suatu inisiatif di dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi umat Buddha pastilah kreatif, harus berdaya upaya yang benar. Kenapa disebut dengan harus dikatakan kreatif? Agar kita tidak memiliki sifat putus asa, pantang menyerah harusnya. Kita ini bisa dengan cara-cara yang baik, tentu saja masih dalam batasan ajaran Sang Buddha untuk memiliki suatu sumber penghasilan, ada penghasilan yang benar, tentu saja. Ya. Kita berusaha untuk tidak menjual makhluk hidup, walaupun sekarang malah ikan cupang. Ya, jangan ikut-ikut jual begitu. Walaupun katanya memang bisa menghasilkan, tetapi kita ya cobalah putar otak lagi yang lain lah, gitu ya, yang lain lagi lah, ya. Karena itu kan tidak sesuai dengan penghasilan yang benar, ya, atau pencarian yang benar. Tidak menjual daging dari kita yang membunuh atau menyuruh orang atau pesan begitu, ya. Tidak menjual senjata, tidak menjual racun, ya. Senjatanya tentu senjata yang bisa gampang menyebabkan pembunuhan makhluk hidup, ya. Lalu tidak menjual juga sesuatu yang memabukkan, ya. Nah, ini yang kita harus coba hindari lah. Walaupun memang ini kesannya kadang-kadang yang hal-hal kayak begitu menghasilkan keuangan banyak katanya. Ya, kelihatannya begitu, ya. Tapi buat apa kalau kita di sisi lain kita menabung hal-hal yang buruk, yang jadikan bom waktu, ya dong. Jadi bom waktu ketika kita hanya berfokus untuk mengumpulkan materi, tapi di sisi lain kita mengumpulkan ketidakbaikan yang akhirnya jadi bom waktu untuk ketidakbahagiaan dari diri kita. Sedangkan kita ini juga adalah berupaya untuk menjadi
perumah tangga yang hidupnya bahagia dan sejahtera, begitu. Ya tentu ini menjadikan pembelajaran bagi kita punya inisiatif yang baik tentu saja, tidak putus asa. Ini yang disebut dengan hal yang pertama. Yang kedua adalah araka sampada, itu adalah di mana kita ini mampu melindungi atau menjaga sumber penghasilan kita itu dengan baik, atau menjaga kekayaan yang telah kita peroleh, menjaga harta milik kita dengan baik, ya. Tetap, walaupun memang kalau di dalam mimpi kanda sutta kan harta-harta berupa benda duniawi itu bisa lenyap, bisa karena sanak saudara mencuri, bencana alam, bisa jadi hilang atau disita oleh pemerintah karena kita tadi dengan cara yang tidak benar biasanya gampang disita, ya, korupsi apa gitu ya. Ya pokoknya apapun harta benda itu bisa saja lenyap, ya, walaupun lenyapnya memang nanti dengan berbagai cara masing-masing, ya. Tapi beda ya dengan Anathapindika, walaupun harta bendanya pernah sempat susut, tapi karena kebajikannya besar itu balik lagi. Anathapindika itu luar biasa karena kebajikannya yang besar. Nah jadi kita mampu melindungi, tetap bukan berarti kita juga memang di satu sisi bukan yang melekat, dalam arti melekat jadi kepikiran terus begitu ya, mikirin nanti beli motor, beli mobil, beli apa, beli rumah, bagaimana, mikirin terlalu banyak juga nggak bagus juga. Bukannya bahagia, malah kita terkungkung dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ya kita tetap hanya jaga dalam arti ya kita jaga ya kalau memang perlu dikunci begitu ya kan, ikuti standar-standar keamanan. Bukan berarti enggak lah kalau bukan karenanya mah nggak bakal hilang apapun, ya nggak begitu ya, nggak perlu dikunci ya nggak begitu, lain kecuali kita di suku Baduy di sana itu kelompoknya komunitasnya seperti itu, ya itu nggak ada masalah karena orang luar pun nggak sulit masuk. Kalau masuk ya yang coba-coba gitu ya. Ya saya pernah dengar ketika ada diskusi di Serang, ya mereka kadang-kadang juga ya sedikit ya nyintil juga ya, ini gimana masyarakat kota udah banyak polisinya paling banyak, tetap aja kemalingan, tetap aja gitu ya hal kriminal. Kami tidak ada polisi tapi aman-aman aja. Itu karena tergantung tingkat kesadarannya. Di sana pun di suku Baduy itu memang mereka komunitas satu, ya jumlah orang sekian cukup. Pokoknya untuk lumbung mereka untuk kapasitas misalnya 40 orang ya 40 orang. Kalau nanti ada lagi menambah ada anak segala macam ya nanti ada seseorang yang harus keluar. Jadi harus keluar dari komunitas itu, dia nggak boleh, dan ternyata itu yang cukup menghidupi ketika dia panen padi, panen sayuran dan sebagainya, cukup sudah. Jadi mereka menatanya seperti itu. Rumahnya ya nggak pernah dikunci dan sebagainya begitu. Jadi nggak pernah dihilang. Ya kalau ada orang luar masuk ya nanti dia bisa masuk nggak bisa keluar, repot juga kan. Artinya bahwa situasi di sana ya memang berbeda dengan dengan keadaan kita yang di perkotaan, ya yang di perkotaan. Jadi diminta kita untuk melindungi, tetap menjaga. Tapi kalau sudah sesuatu rusak ya sudah, jangan melekati ratap tangis, ya ratap tangis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalian minta memiliki sahabat yang baik. Ya. Mengapa kita sebagai perumah tangga harus memiliki sahabat yang baik? Karena apabila kita memiliki sahabat yang baik, tentu akan sangat bermanfaat bagi diri kita. Patokannya, standarnya sahabat yang baik itu adalah ya, mereka akan tidak bermoral, ya, memiliki moralitas. Kalau kita sudah memiliki sahabat yang punya moral, tentu akan bisa menjaga diri kita. Betul tidak? Iya. Ketika kita ingin berbuat baik, ya tentu dia akan dukung kan. Ketika kita mungkin lengah atau lupa diri berbuat yang tidak baik, dia akan ingatkan kalau dia tahu. Lalu kalau sudah seperti itu sahabat yang baik, yang memiliki moralitas, tentu nanti juga dia akan berkembang kepada
pengembangan dirinya, dia akan menjadikan memiliki sifat-sifat meta karuna. Sahabat yang memiliki cinta kasih dan kasih sayang, dia akan tetap memiliki cinta kasih kepada kita sebagai sahabat, ya, kasih sayang, penuh perhatian. Dikala kita juga menderita, dikala kita juga bermasalah dan sebagainya, dia bantu, ya. Dikala kita juga butuh dukungan semangat, dia juga ikut dukungan semangat dan sebagainya. Ya, dan dia tidak akan mau melukai diri kita karena punya meta, ya. Tidak akan mencoba menyakiti diri kita karena punya meta cinta kasih, ya. Dia saling berikan hal-hal yang baik, tentu saja dengan memiliki sifat moralitas dengan penuh meta dan karuna. Lalu biasanya sahabat yang baik juga, dia akan memiliki penghidupan yang benar, cara-cara menghidupi dirinya dengan benar. Artinya kalau sudah seperti itu, dia tentu ketika kita berkumpul dengan orang yang sahabat yang baik, tentu dia juga tidak akan ada keinginan untuk mencuri, ya kan? Iya, kan dia tahu mencuri tidak baik, walaupun peluangnya ada, kesempatannya ada, tidak diketahui pun bisa jadi kuat, artinya nggak ketahuan gitu. Tapi kalau dia sudah memiliki kepribadian, penghidupan yang baik dan benar, maka dia pun tidak ada keinginan, walaupun peluangnya, kesempatannya itu ada. Jadi dia juga ikut menjaga diri kita juga. Ya, ketika kita kumpul atau kita ya kumpul bareng dan sebagainya, dia pasti akan membantu menjaga kita juga. Inilah mengapa ketika kita memiliki sahabat yang baik, ini adalah sebagai juga sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita sebagai rumah tangga. Lalu dia juga memiliki santuti, kepuasan, ya. Kepuasan tentu dia juga akan menjaga moralitasnya, ya, terutama dari segi sila ketiga, dia akan mampu menjaga itu, ya. Dia sudah merasakan puas kalau dia sudah berumah tangga, maka dia puas dengan rumah tangganya, ya. Tidak untuk mendapatkan lebih daripada satu pasangan hidup, ya. Nah, ini yang biasanya juga akan saling terjaga, saling menjaga, ya, saling menjaga. Karena apabila ini tidak terjaga, ya tentu ini kan jadi sifat-sifat yang membahayakan keharmonisan keluarga kita. Berikutnya, sahabat yang baik juga itu akan memiliki saja kebenaran, sifat-sifat yang dimana tutur katanya juga benar, tutur katanya juga menyejukkan, tutur katanya juga bahagia, tutur katanya juga baik-baik, ya, sehingga apa? Mencoba menyenangkan kita, tidak membuat sesuatu yang menyakiti hati kita, dan tentu sesuatunya, perkataannya itu benar, bermanfaat, ya, termasuk juga selain perkataan tindakan-tindakan lainnya, ya. Jadi ini akan menambah kebahagiaan kesejahteraan kita. Lalu juga memiliki sati sampajana, sahabat yang baik tadi, artinya memiliki perhatian penuh, ya, terhadap apa yang dilakukannya, diucapkan dan dipikirkan, sehingga apa? Ya tentu sekali lagi dia tidak akan bilang nanti, oh maaf nggak sengaja, misalnya menyakiti kita, ya. Tentu kalau orang yang seperti itu kan namanya tidak punya perhatian terhadap kewaspadaan dirinya, kesadaran dirinya. Kalau dia sadar penuh perhatian, dia akan tidak ingin menyakiti temannya, seperti itu. Jadi silakan dibawa sekalian, ciri-ciri sahabat yang baik itu, ya, kita miliki dari diri kita dahulu. Nanti juga kita memiliki sahabat yang seperti itu, ya, karena kita kan juga jadi sahabat orang lain kan, ya. Maka dari kita, mulai dari kita jadi sahabat yang baik bagi orang lain. Nanti kita pun juga memiliki sahabat yang baik buat diri kita, ya. Nah, ini kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sama jibita, ya. Kehidupan
keseimbangan, seimbang dalam arti pemasukan dan pengeluaran yang seimbang, tidak besar pasak dari tiang, tidak boros, tidak banyak hutang. Ya, kalau punya hutang pusing nggak? Pusing ya, mampunya cuma beli motor, dia coba-coba beli mobil, walaupun mobil second, ya tetap pusing kan? Wanita juga cukup lah ya, cuma hanya cukup pas-pasan kebeli cicilan bisa kredit. Tapi dia kan harus tahu ada sesuatu hal yang di luar dugaan, di luar perkiraan kan. Nah, ini yang harus dicermati, jangan sampai begitu muncul hal-hal yang di luar perkiraannya mengganggu cicilannya itu, akhirnya kan jadi pusing, ya pusing, ya. Termasuk juga dari segi makanan, juga dijaga untuk tidak boros, ya. Bukan berarti tidak boleh, silakan diatur, semuanya kita yang mengatur. Makanya memang sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka-mereka yang berkeluarga adalah mereka-mereka yang dikatakan sudah memasuki usia dewasa awal, ya, supaya menata kehidupan berumah tangganya juga cukup memahami begitu ya, sehingga nanti mengatur keuangannya juga cukup. Walaupun kita tahu ada juga yang sudah tua juga tetap aja kalau memang itu udah sifat karakternya tidak baik, dia juga sembrono memakai harta kekayaannya dan sebagainya, yang akibatnya juga adalah ketidakbahagiaan bagi dirinya dan juga keluarga. Maka daripada itu sifat keseimbangan ini penting, ya, sekali lagi penting, jangan sampai kita juga terjebak tadi dalam hal-hal yang merugikan, dalam hal-hal yang mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, ya. Nah, ibu bapak, dari 4 hal ini, ya, tadi memiliki penghasilan, menjaga penghasilan itu dengan baik, memiliki sahabat yang baik, dan menjaga keseimbangan dari antara penghasilan dengan pengeluaran, maka kita juga harus punya perhatian terhadap 4 kebocoran. Jadi kalau kita sudah membuat tempat yang baik untuk wadah, sudah kita isi dengan hal-hal yang baik tadi, dengan hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan kita sebagai rumah tangga, hati-hati terhadap kebocoran, ya. Artinya kenapa kebocoran ini jangan sampai nanti malah jadi apa yang kita kumpulkan, upaya 4 ini kita memang sudah upayakan, tapi kebocoran ada juga, ya percuma juga nanti, jadi bahkan bisa jadi parah juga. Apa itu 4 kebocoran? Yang pertama, karena kebetulan Diga Janu ini adalah seorang perumah tangga pria, Sabunda menyampaikan adalah kebocoran pertama adalah jangan bermain wanita, ya, jangan bermain wanita, karena kalau sudah seperti itu, ya seringkali akan mengakibatkan ketidakbahagiaan apabila seseorang memiliki lebih dari satu pasangan di satu pasangan hidupnya, ya. Jadi diingatkan bahwa itu adalah sumber malapetaka ketika kita sudah mulai mencari hal-hal yang lain, ya, seperti kita lah, kisah Raja Pasenadi lah dari Kosala itu, ya. Dia sudah punya istri yang baik, sebetulnya Ratu Malika. Tetapi memang ya sifat manusia yang masih putu jana belum suci, ya begitu. Ketika iring-iringan di suatu kota, dia melihat ada gadis di jendela cantik, ya bagi dia kelihatan gadis, ya wanita lah gitu kan. Wah, menarik hati. Dia cari tahu, suruh pengawalnya itu cari tahu siapa itu. Setelah dikasih tahu bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah berumah tangga, tapi ada keinginan tetap kuat, ya, nafsu indriawinya kuat sekali. Bagaimana caranya untuk mendapatkan si wanita itu, sedangkan dia sudah berumah tangga? Akhirnya ada penasehat yang mengatakan, ya sudah, pekerjakan saja. Nanti kalau dia bekerja, kalau ada kesalahan, hukum mati aja. Ya kan, cara-cara yang tidak baik gitu kan. Ya diikuti. Panggil suaminya sih betul tahu bahwa ini adalah akal-akalan nih, gitu ya, akal-akalan. Tapi karena
Rakyat ya mana bisa melawan raja. Ya, nurut saja, suruh kerja ya kerja. Pada suatu ketika ada cara untuk lebih cepat lagi nih. Dia disuruh ngambil bunga, ya di situ kita kan bunganya bunga lili, kalau tidak salah, di suatu danau. Tahu danau itu adalah banyak penghuni makhluk tidak baiknya, apa namanya, makhluk halusnya. Jadi biar makhluk halus itu yang kerjain lah begitu ya. Si suami ini mau tidak mau terpaksa ya memang harus ngikutin perintah, kalau enggak kan nanti jadi alasan untuk dipancung. Pergilah ke sana, tapi di sana pun dia mulai menyampaikan dengan ucapan-ucapan bahwa ini adalah hanyalah akal-akalan raja, dan ya sebetulnya dia seperti mengibah gitu. Makhluk di situ malah jadi kasihan. Wah ini kasihan. Biasanya kalau orang yang berani malah makhluk itu malah kesel. Ini orang yang lagi sedang mengibah malah kasihan, makhluk itu menyamar jadi manusia dan bertanya secara langsung. Disuruh sama raja ngambil bunga dan tanah merah di situ. Ya sudah, silakan ambil. Oh dia ambil, jadi aman kan? Ya dia lari sekuatnya supaya jangan sampai pintu kota ditutup. Ternyata memang raja sebelumnya sudah perintahin sebelum waktunya tutup aja itu biar dia bisa pulang. Udah sampai sana, pintu kota ditutup, ya sudah, nggak bisa masuk. Dia tempelin aja itu bunganya sama tanah merahnya di tembok kota. Pas malam harinya itulah raja mendengar suara-suara rintihan yang menyakitkan dan menakutkan. Raja bingung, besok sampai nggak bisa tidur. Besok paginya bertanya kepada penasihat. Penasihat bilang, udah. Penasihatnya kebetulan adalah bukan Buddhis ya. Kesempatan, buat cari kesempatan. Bagaimana bikin kurban yang besar, pengorbanan besar. Ya, dan berbagai penjuru agar ini selamat nih raja. Oh, pengorbanan besar. Wah, makhluk-makhluk itu apa? Hewan-hewan. Untungnya lagi Ratu Marika mengetahui untuk apa raja melakukan hal seperti itu hal yang tidak baik. Lebih baik kita bertanya pada Sang Buddha. Nah, akhirnya betul ditanya pada Sang Buddha, ya tidak perlu dikhawatirkan. Suara-suara itu hanyalah dari alam neraka. Dulu itu ada 4 pemuda kaya yang memang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap istri-istri orang. Akhirnya lahir di neraka, jadi menderita, dan suaranya nyampe ke situ. Yang tujuannya buat mengingatkan Raja Pasenadi juga. Jadi sudah. Yang penting adalah bagaimana raja menjaga indriawinya. Ya raja menyadari dan dia jaga dan tidak lagi ada keinginan seperti itu. Ya udah tidak menderita. Begitu ya kisahnya. Lalu di dalam kebocoran yang kedua ya adalah tidak berjudi. Ya, tidak berjudi. Kenapa? Karena judi ini kelihatannya awalnya nikmat. Kalau orang bilang racun rasa stroberi, diminum enak stroberi sih ya, tetapi mematikan gitu. Awalnya kecil dia bisa dapat terus, tahu-tahu nanti sekali keluarnya yang besar. Dan biasanya kalau sudah keluaran yang besar, kalah besar, bagaimana cara ngebalikinnya? Makanya makin lama makin dalam, ya bisa jadi bangkrut kan gara-gara judi. Jadi hati-hati pembocoran terhadap judi tadi. Ya ini banyak kisah juga zaman Sang Buddha juga banyak lah kisah akibat judi, malah juga akibatnya kelahiran-kelahirannya jalan menderita karena judinya itu. Lalu kebocoran yang ketiga adalah tidak minum minuman keras. Ya udah jelas lah. Kalau mereka yang minuman keras menyebabkan namanya kesadaran. Walaupun saat minum tidak mabuk, tetap saja itu ketagihan. Ya. Sekali dua kali dia mungkin bisa jaga dirinya. Kadang-kadang orang yang seperti itu tidak terkendali dirinya, mabuk juga akhirnya, dan kalau sudah mabuk tentu akan mengakibatkan hal-hal buruk yang bisa dilakukan di luar kendali dirinya. Tidak tahu kenapa kejadian kan? Wanita yang bawa mobil yang di jalan Jakarta itu yang menabrak berapa orang, 7 orang apa berapa yang meninggal itu kan di luar kendalinya karena dia di bawah
minuman keras dan sebagainya, atau mungkin narkotika dan sebagainya. Akibatnya kan pelanggaran membunuh maut. Memang dihukum, tapi kan itu baru hukum duniawi. Ingat ya, hukumnya baru hukum duniawi, ya di penjara sekian tahun. Jadi hukum karma yang lain ada lagi, siap-siap lagi kan. Ya enggak begitu saja, enggak sekedar hanya hukum penjara, nanti ada hukuman karma buruk yang lainnya. Itu yang harus kita pahami. Jangan karena mencoba atau menghilangkan permasalahan yang ada di tengah-tengah situasi begini, pusing segala macam, katanya minuman keras apalagi narkoba bisa menyebabkan lupa lah saat itu pusingnya, ya lupa pusingnya, tidur aja. Kalau udah tidur makan lupa, entah bangun ingat lagi sih. Emang orang yang pakai minuman keras atau narkoba setelah sadar, setelah nggak minum, utangnya beres, masalahnya beres, enggak, nambah lagi ya. Ya seperti itu. Akhirnya dijaga. Ya, jadi teman saya kita juga sudah mengetahui itu, hati-hati dengan minuman keras, minuman yang menyebabkan banyak kesadaran. Yang keempat, kebocoran keempat adalah Papa Mita. Papa Mita itu sahabat yang tidak baik. Nah, jadi kebalikannya tadi. Ya, kalau sahabat ketemu sahabat yang tidak baik, ya itu tadi bisa bermasalah. Ketika kita mau berbuat baik dia cegah, kita mau berbuat buruk dia dukung. Nah ini yang bahaya. Ya, kalau ketemu yang sahabat yang tidak baik ya, seperti yang ada kisah yang dulu kita sering dengar, mungkin ibu masih ingat, ada orang kaya katanya anaknya nggak putus sekolah setelah dapat warisan, ya katanya anaknya bergaul dengan orang yang tidak baik, sahabat yang tidak baik. Katanya 7 turunan udah habis, nggak tahunya mau belum sampai 1 turunan juga udah habis. Bukan 7 turunan, 1 turunan pun belum, ya sudah habis karena sahabat yang tidak baik. Sudah jatuh miskin, ketemu lagi sahabat yang tidak baik dengan cara apa? Mencuri, diajak mencuri. Ya makin parah, ya makin parah. Akhirnya ketangkap kena hukuman mati. Jadi rugi banget. Nah inilah yang harus kita jaga agar kita juga jangan sampai memiliki sahabat yang tidak baik, karena itu akan menghancurkan ya kehidupan kita sebagai rumah tangga. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, inilah 4 hal yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kita sebagai rumah tangga, dan kita juga harus memperhatikan 4 hal kebocoran-kebocoran yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang sudah kita dapatkan, ya. Maka daripada itu kita juga harus mampu mempertahankan, ya ketika kita raih walaupun mungkin kebahagiaan yang belum begitu besar, kita juga harus mempertahankan kebahagiaan kita itu, ya. Pertama adalah kita dengan memiliki keyakinan tentu pada tiratan, ya. Seperti ibu bapak sekalian hadir puja bakti kan memiliki keyakinan bahwa melakukan suatu kebajikan ini adalah untuk menambah kebahagiaan kita sebagai rumah tangga. Ya silakan lakukanlah. Ya keyakinan kita ini, yakin dengan hukum-hukum kesunyataan, ya hukum karma, 4 kebenaran mulia, tilakana, ya 3 cara umum, anicca dukkha anatta, ya paticca samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan dan sebagainya. Ketika kita meyakini hal seperti itu, hukum-hukum senjata dan kita memahaminya, maka inilah yang menjadikan penguatan di dalam diri kita untuk mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga kita, ya sebagai kita rumah tangga. Hal-hal yang lain, ya kita juga memiliki semangat, ya kita memiliki semangat, memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan ini, ya bijaksana mengerti tentang hidup, adanya proses muncul, ya tenggelam, atau pembentukan, proses berlangsung, kehancuran. Sehingga dengan demikian kita juga memahami untuk tidak mendapatkan hal-hal penderitaan akibat kesedihan kita, ya terhadap suatu kehancuran
karena proses panica. Ya. Kemarin baru saya mengikuti Puja Awam Manggala, di sana pun mendengarkan informasi. Di situ si mendiang itu memang adalah salah satu donatur yang memang juga sebetulnya banyak berbuat kebajikan, cuma yang memang namanya putu jana ya. Saat dia sakit memang dia merasakan ketidaknyamanan. Dia bisa saja muncul, kenapa sih sudah banyak berbuat baik kok bisa sakit gitu ya. Bisa saja muncul seperti itu. Untungnya tadi memiliki sahabat yang baik, pendampingan. Ya, pendampingan ada Rama-Rama Nipanditanya mendampingi, diarahkan lagi untuk positif di dalam kehidupan ini. Akhirnya dia menyadari lagi, ya kan, orang kan memang saat sakit kadang-kadang bisa jadi putus asa juga ya, karena sakitnya parah ya, cancer dan sudah cukup parah. Suatu saat muncul lagi emosi, marah-marah, pendampingan lagi, diingatkan lagi. Akhirnya memang saat-saat menjelang kematian baru ingat yang katanya baik dan tenang meninggal. Ya, tenang saat meninggal. Ya tentu ini kan menjadikan hal-hal yang baik sekali ketika kita juga memiliki sahabat yang baik. Dia akan membantu kita mengarahkan pada hal-hal yang baik juga. Ya. Nah inilah ibu bapak sekalian, di mana ketika kita mengalami proses tadi, ya setiap orang bisa mengalami sakit dan sebagainya. Walaupun kita di tengah COVID seperti ini, yang penting kita mawas diri saja, tidak juga arogan. Ya, ada juga yang arogan kan, ngapain lah kita nggak pakai masker lah, nggak perlu protokol kesehatan lah, kalau kena karma mah karma saja ya. Enggak gitu. Ketika dia tidak mengikuti kepatuhan itu, namanya dia membuat karma yang tidak baik. Iya dong, itu kan ketentuan. Ketentuan bukan sekedar hanya ketentuan yang berupa dari Sang Buddha saja, tapi juga kan memang ketentuan daripada pejabat pemerintah. Kan di zaman Sang Buddha juga tetap itu untuk kita juga mengikuti aturan-aturan terhadap pejabat pemerintahan, raja-raja. Ya dulu kan sebutnya raja bukan presidennya, tapi artinya di pemerintahan itu ya kita harus ikuti, karena kalau melanggar akibatnya juga kan ketidakbahagiaan. Jadi kita ikuti. Ya tetapi stres sekali jangan gitu ya. Takutan yang amat sangat sehingga hal-hal lain untuk kehidupannya dia tidak pikirkan. Jadi jangan sampai ini menjadikan ketidakbijaksanaan bagi diri kita. Nah, ibu sekalian, inilah hal-hal yang berkenaan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan kita sebagai perumah tangga, dan hal-hal yang juga perlu diingat untuk jangan sampai ada kebocoran yang mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan kita sebagai perumah tangga, dan juga penguatan dalam diri kita untuk tetap yakin pada pilihan tanah. Mungkin ada hal-hal yang berkenaan dengan diskusi mau tanya jawab, silakan kita tanya jawab. Silakan Ibu. Saya minum dulu. Ya, silakan. Tadi habis ceramah di Padang Utara belum sempat minum. Selesai jam 10.20 Uber kemarin. Ingat setengah 11 di sini. Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, silakan. Berhubung waktu masih ada. Seperti tidak ada nomor, ini sifatnya sharing jadi tidak ada tanya jawab. Oh gitu ya. Iya. Ya mungkin kami bertahan dengan hal yang lain, kalau memang ada silakan, agar tidak menimbulkan satu keraguan-raguan. Ya. Nah kalau keraguan kan juga jadi hal yang menghalangi batin kita untuk maju, gitu ya. Tapi kalau sudah banyak cukup memahami, baguslah, ya. Dan juga hari ini masih mendengarkan dhamma, kita masih juga bisa menambah kebajikan. Nggak tahu nanti peraturan pemerintah lagi dengarnya mau lagi ada PSBB ketat lagi, situasi seperti ini nggak tahu bahkan offline ada lagi atau tidak. Dia padahal begitu antusias sebetulnya umat untuk ikutin kebaktian. Di mana-mana saya lihat begitu mulai boleh kebaktian, wah mereka sukacita berbondong-bondong. Ya bagus sih semangatnya seperti itu, untuk mereka meyakini bahwa
datang ke wihara adalah berbuat baik, ya. Cuman ya tetap sajalah ketika hal-hal memang sudah ketentuan kita ikuti, nggak bisa kita melanggar, ya. Karena ketika melanggar itulah sebetulnya kita juga berbuat hal yang tidak baik, ya, berbuat hal yang tidak baik. Ya efeknya adalah kan namanya karma buruk, membuat karma buruk, ya. Ya kita jaga ikutin saja. Ya bisa akhirnya offline, dengan online ya online nanti kan banyak lah ya, yang bisa dengan Zoom atau apa ya. Memang katanya Zoom biayanya lebih mahal lagi ya, tapi ya udah tidak apa-apa ya, demi kebaikan kalau memang kita sanggup silakan. Ya saya juga masih ikutin beberapa tempat yang secara online. Ya lebih baik lagi kan dengan online. Ternyata kita bisa ceramah bahkan sampai luas lagi. Bukan cuma hanya di Tangerang, kalau kayak kita begini kan Tangerang, Jakarta, begitu online ternyata bisa ceramah yang juga bisa orang luar pulau segala macam, malah jadi lebih cepat dan bisa lebih bermanfaat. Jadi kita ambil positifnya saja. Hal-hal tertentu itu bukan berarti selamanya jadi negatif, jadi apa ya online. Walaupun memang secara pribadi ceramah offline saya lebih nyaman karena apa, bertatap muka langsung dengan umat. Karena kalau online kebanyakan ya foto kita aja yang kita lihatin sendiri gitu ya, gambar kita ya berbeda, tapi itu kan hanya tinggal kebiasaan saja. Awal kan kita juga pakai masker nggak nyaman, gitu ya, telinga juga kayaknya kurang nyaman, apalagi kalau bagian bicara nih ya, lumayan kan narik napasnya juga kencang juga kan, tambah lagi kan, mau tidak mau, tetapi ya kita hanya kebiasaan-kebiasaan. Kalau memang kita sudah terbiasa itu tidak menjadikan beban, ya tidak menjadikan beban. Yang penting adalah kita ikuti, semoga ini jika kita lewati lah tahun-tahun sulit kita, ya kita segera dapat vaksin, semoga juga nanti cepat surut. Walaupun ini memang ujian lah, ujian kesabaran kita, ujian kekuatan kebaikan kita untuk kita tetap berbuat baik, walaupun mungkin nanti offline atau online lagi, atau kita tidak boleh kebaktian lagi misalnya. Ya di rumah kita ikut baca parita terus saja, meditasi, baca parita, tetap berbuat baik misalnya. Kita mengurus rumah tangga juga kan berbuat baik, iya dong. Sigala wada suta, ya, ini sigala wada, kita menjaga keluarga kita dengan baik, memberikan makan segala macam juga kan karena baik juga. Ya tetaplah berbuat baik itu di mana saja bisa, ya seperti itu.